Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya mau lihat tangan-tangan yang hari ini semangat untuk menyembah Tuhan. Berlambaikan tangannya, puji nama Tuhan. Semua siap untuk menyembah Tuhan, amin. Amin.
Mari kita sama-sama siapkan hati. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sejauh apapun kami melangkah Tuhan, Engkau tetap memilih setiap kami. Engkau Allah kami yang setia. Biar seluruh nafas kami, biar seluruh hidup kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Nyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Sebab Kau layak. Mari kasih orang sebelum ku mengenalmu, ku buang
angkat suaramu, nyatakan. Tak kusangka Kau menunggu setiap kami, Tuhan. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau mengerti. Ku akui semua dosaku, ku lepas. Dan seluruh nafas kami, Tuhan, memuliakan nama-Mu. Memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Raja. Kami nyatakan dengan segenap hati kami. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Jesus.
you all the glory, Lord. We give you the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you the Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sebab masa penuaian terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa.
luar biasa kegerakan terjadi. Mari bersama-sama katakan, come on. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Haleluya. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Sama-sama. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Katakan, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Teman musik memuji Tuhan, come on. Sebab kami percaya penuaian terjadi dalam setiap kehidupan kami. Katakan amin. Mujizat Allah telah dinyatakan, katakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umat siap semua. Sorak. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mujizat Allah telah dinyatakan, come on. Umatnya dipulihkan. Amin. Kuasa Allah, umat siap. Hey! Mujizat Allah. Kuasa Allah, umatnya bersuka. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah
Tuhan Raja. Kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Yesus namanya di atas jalan. Mari lebih lagi serukan namanya. Sambil tepuk tangan di atas kepala. Di tahun penuaian, setiap orang akan mengaku bahwa Yesus, Engkaulah nama di atas segala nama, bahwa Yesus adalah juru selamat umat manusia. Oleh sebab itu kami mau mendeklarasikan tahun 2025 adalah tahun penuaian. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mendeklarasikan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Kami percaya Tuhan, apa yang kami deklarasikan itu akan terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam gereja kami, di dalam kota kami, bahkan sampai bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya bangsa-bangsa pun akan menuai jiwa-jiwa di mana setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan melihat pintu-pintu penginjilan akan terbuka di mana setiap orang akan tahu bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, penuaian itu akan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kami sungguh percaya bahwa Engkau yang selalu pegang kendali atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami akan melihat bangsa kami diberkati Tuhan. Bangsa kami akan semakin kuat. Bangsa kami akan semakin maju ya Tuhan. Engkau yang selalu memberikan hikmat atas presiden kami dan wakil presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan. Kami percaya kiranya hikmat Tuhan yang sanggup membuat mereka untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Dan kami tahu Tuhan, perubahan demi perubahan akan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 Dr. Yanto. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang selalu mengurapi hamba-Mu, Engkau yang selalu menuntun dan menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Kuasa dan otoritas Tuhan selalu Tuhan tambahkan di setiap pelayanan mereka. Sehingga kemanapun hamba-Mu melangkah, kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan, ada mujizat boleh terjadi. Dan banyak jiwa yang diselamatkan, dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Engkau yang selalu memberkati kehidupannya, Engkau yang selalu memberkati kesehatannya, Engkau juga yang memberkati keluarga besarnya. Keluarga besarnya akan selalu aman dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini kami juga mengangkat tangan kami berdoa untuk generasi Yeremia
di mana di era Pentakosta ketiga Tuhan janjikan bahwa akan lahir anak-anak muda yang luar biasa. Mereka akan cinta akan Tuhan, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan, Kau yang akan pakai anak-anak muda dimanapun Tuhan tempatkan, baik di marketplace, di pemerintahan, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus ya Tuhan. Dari sinilah akan lahir revival, akan ada perubahan ya Tuhan atas kota kami, atas bangsa kami, bahkan atas bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapak, ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kami rindu menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Apakah ada? Boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Baik, jika belum ada berarti ini tugas setiap dari kami untuk mengajak teman, sanak saudara untuk bergabung dan beribadah bersama kami minggu depan. Dan sekarang kami akan menyaksikan news untuk beberapa minggu ke depan. Multimedia dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 19 Januari 2025, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsuri MBMTH. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Gate, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult dan yang couple service. Tim misi akan mengadakan cek kesehatan yang terdiri atas 3 jenis yaitu kolesterol, gula darah, dan asam urat. Secara gratis pada hari Minggu depan 19 Januari 2025 pukul 8 sampai dengan selesai. Unit pengajaran CK7 akan melaksanakan wisuda KOM 100, 200, dan 300 batch 8 sampai dengan 12 secara onsite yang akan dilakukan pada hari Minggu 19 Januari 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Registrasi peserta wisuda dapat dilakukan di WA Group masing-masing batch. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 26 Januari 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 sampai dengan 20 Januari 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai.
Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas KOM 100, 200, dan 300 online, dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 4 Februari 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat pada hari Minggu di gereja masing-masing cabang sesuai tempat Bapak Ibu beribadah. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Biar segala ucapan syukur kami naikkan bagi Tuhan Yesus. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Ku percaya betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan sama-sama tinggikan dirimu mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, saudara. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan
Angkat tangan kami Tuhan, kami katakan pada Engkau. Kebesaran-Mu ya Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami katakan Tuhan, mengatasi Mari kalau engkau berpasangan suami istri, kalau engkau berkeluarga saudara, sama-sama gandengkan tangan. Sama-sama katakan tinggikan dirimu, katakan tinggikan. Engkau ditinggikan atas keluarga kami Tuhan. Tuhan, kebesaran-Mu. Bersatu hati Tuhan Yesus, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Lord, mengatasi sembah Tuhan saudara. Kami menyembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Oh Ramaya Syana Namaya. Yesus ditinggikan, Yesus ditinggikan. Haleluya, haleluya. Ramaya Syana Namaya.
Saudara bersama-sama nakara kalabata kasekete kara kalababa. Hikara kalabata kasekete kara lababa baralaba baralaba. Sekete kara kalabata kasandara baba 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 baba. Sekata kara kalabata kasandara baba baba baba. Shede kere kata kara lababa baba 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 baba. Shede kara lababa baba. Yang lemah berkata aku kuat, yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan, yang jatuh berkata aku mau bangun lagi, yang kehilangan pengharapan ada pengharapan, yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. There always the way for us, akan selalu ada jalan buat kita. A new possibilities by grace of God. Akan ada kesempatan baru oleh karena anugerah Tuhan. Kami kagum akan Tuhan. Kau layak dihormati, ditinggikan, disembah, dimuliakan. Dan kami pastikan kekaguman kami bukan alat berdagang untuk kami dapatkan sesuatu. Kami kagum karena Engkau memang layak dikagumi. Kami kagum karena Engkau memang layak disembah. Apapun situasinya, kami mau tetap berkata, kami kagum akan Tuhan. Biar sense of awe, rasa takjub kepadamu tetap ada pada kami. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati. Engkau ada di tengah-tengah kami. Hamba berdoa, lepaskan isi hati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Karena firman-Mu punya kuasa pelaksanaan. Firman-Mu punya kuasa keberhasilan. Dan firman-Mu punya kuasa kepastian. Sebab semua yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi akan melakukan apa yang Kau kehendaki. Dan akan membuat berhasil pada apa yang Kau suruhkan kepadanya. Firman adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah firman. Hamba-Mu terbatas, tapi bersuaralah sebab Engkau tidak terbatas. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk mengkomunikasikan isi hati-Mu dengan cara yang paling praktis dan sederhana. Tuhan ditinggikan di tempat ini. Terima kasih sekali lagi. Bagi-Mu hormat pujian, bagi-Mu kemuliaan kebesaran, bagi-Mu kejayaan, bagi-Mu segala rasa hormat dari kekal sampai kekal. Dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar tapi melakukan firman dengan segenap hati. Mari katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Happy New Year buat kita semua. Jadi bayangkan di CK7 Kemayoran, ibadah pertama di tahun ini. Saya datang di ibadah sore. Ya, jadi ini anugerah buat saya, tapi saya senang sekali. Tadi saya bicara juga di 2PM, bayangkan setelah sekian lama saya nggak ada di 2PM, jadi saya bersuka cita hari ini. Yang siap mendengar firman katakan amin. Nah biasa, nggak formal, tapi saya katakan tanpa rasa tahu, sok pintar menggurui, sama sekali enggak ya. Saya nggak datang dengan hati seperti itu, tapi sebagai hamba Tuhan saya ingin membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita semua. Nah, setuju atau tidak perubahan sedang terjadi? Ya, saudara sedang menghadapi banyak perubahan di depan. Ya, ini nggak reaktif dengan apa yang terjadi di Los Angeles. Ya, orang berkata, apa ini Pak? Ya, saya punya pemikiran mereka akan mempengaruhi culture dunia dengan film-film. Ya, saudara tahu kan, film itu kan mempengaruhi opini, mempengaruhi persepsi. Ya kan, tahun-tahun dulu belum ada Hollywood, ya orang pacaran mungkin masih sopan. Ya, ambil pacarnya ketok pintu dulu, pamit sama orang tuanya. Kemudian nanti balik diantar lagi. Ya, mungkin itu salah satu efek. Ada yang positif juga. Setelah orang tahu film-film Hollywood, ya orang kemudian mungkin baru kenal sudah tidur bersama. Itu kan pengaruh. Ya, saudara tahu ya pengaruh itu namanya budaya yang kita kemudian begini yang terjadi. Tapi ada bagusnya juga. Ada film-film yang nilainya bagus. Ya, misalnya saudara tahu film Forrest Gump, itu salah satu film kegemaran saya yang dibintangi oleh Tom Hanks. Ya, itu kan film bagus itu, gak putus asa. Kok kayaknya saya sendiri yang gak rohani, kayaknya saudara rohani semua itu.
kan film lama itu. Saya yakin Pak Bambang Pak Bambang pasti nonton juga lah itu, saya nggak tahu ya. Kalau Pak Cipto sih kayaknya wajahnya rohani kelihatannya ya. Jadi mungkin nggak nonton. Kan itu film lama bagus, based on the true story kan. Lahir dari memang cerita asli katanya ya. Dan beberapa yang lain. Tapi apapun lah Bapak Ibu ya. Ya orang sekarang kaitkan apakah ini kebetulan yang tidak kebetulan. Katanya ya orang berdebat. Cuman saya beritahu tolong jangan saling menghakimi. Tolong. Udah nggak usah saling menyerang di media sosial. Ada orang berkata, wah ini hukuman. Ada kemudian yang berkata membela. Udah jangan ribut, jangan saling menghakimi. Karena memang cuaca berubah sekarang, bayangkan. Saudara ini bulan Desember kan, Januari. Mestinya turun banyak hujan. Tapi langit cerah ya. Secerah wajah saudara kayaknya. Ya coba. Ya coba. Jadi ya orang Bandung tahulah, dulu paling panas kota Bandung itu katanya 27 derajat. Paling panas itu Pak. Ya, sekarang Bandung bisa mencapai 36 derajat. 10 tahun lagi saya nggak tahu apakah yang akan terjadi. Jadi ya orang berkata Pak, apakah kita menghadapi banyak pemusnahan massal di depan karena alam dan sebagainya? Ya bisa jadi. Ya bisa jadi. Saudara nanti akan terbang dengan kondisi yang tiba-tiba prediksinya hujan ternyata enggak. Petani mungkin bisa ya berharap tanam ini panen ternyata enggak. Jadi terjadi kekacauan kosmik ini. Ya, kata kosmik supaya saya kelihatan keren jadi pendeta jadi pakai kata itu. Padahal itu pertempuran yang sekarang kita hadapi ya. Ini hal yang ini ya cuman orang kait-kaitkan kan oh kemarin Golden Globe Award. Ya hostnya namanya Nicky Glaze berkata bahwa kota ini tidak perlu Tuhan. Ya sebelumnya ada satu nabi yang memperingatkan di mana itu di pesawat. Bertobat kembali ke Tuhan. Tapi orang cuman ketawa. Kemudian terjadi sekarang kebakaran yang luar biasa di mana-mana. Ya di sana. Ya tolong begini. Bisa saja terjadi di mana-mana termasuk di bangsa kita. Karena begini perubahan itu pasti akan kita hadapi di depan. Nah sekarang pertanyaan saya, saudara siap nggak dengan perubahan? Itu saya tahu itu teman saya itu yang dia memang suaranya keras melebihi pendetanya ya jadi saya tahu. Nah tapi apakah begini? Ada orang yang memang cepat berubah, ada orang yang berpikir lama untuk berubah, tapi ada orang yang total menolak perubahan. Nah saya nggak tahu saudara ada di mana. Nah perubahan memang bikin tidak nyaman. Ya, saudara punya planning di usaha, ternyata nggak terjadi. Saudara punya mimpi, ternyata nggak terjadi. Kita berkata kita sehat, tiba-tiba sakit. Apalagi sekarang virus kan aneh-aneh sekali. Ya, sekarang ada nama virus baru lagi namanya HMVP. Betul ya? Sekarang China lagi kena wabah. Ya katanya bahaya juga kalau orang punya komorbid katanya. Ya nanti muncul apa lagi ya perubahan akan terjadi di mana-mana. Nah saya beritahu buat Bapak Ibu semua, perubahan bisa ke arah tragedi kan. Tapi juga ada perubahan yang begini. Saudara tadinya nggak punya apa-apa tiba-tiba kaya, berubah. Kemudian orangnya berubah jadi sombong. Nilai-nilai hilang, hancur. Pernah lihat nggak ada orang yang awalnya tulus kemudian berubah? Jadi arogan, jadi apa, gara-gara fasilitas meningkat, posisi meningkat, ya apa saja meningkat. Kan itu perubahan juga. Ya kan bisa. Ya, saya punya potensi untuk berubah. Iyalah, apalagi orang berkata, ya kamu kok kayaknya di Jakarta begitu-begitu terus. Nah suruh apa saya ini? Kan keren lah di Jakarta, pendeta juga keren-keren, masa kamu begitu terus? Nah, saya bilang saya suruh apa lagi? Kan itu keputusan kita Bapak Ibu ya. Nah saya ingin mengajak kita, kenapa perubahan itu nggak nyaman? Nggak nyaman banget, nggak nyaman. Karena begini, kita nggak bisa kendalikan apa saja yang di luar kendali kita. Ya kan? Saudara kenapa orang nggak nyaman? Karena kita nggak bisa kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan kehidupan, kita nggak bisa kendalikan semua hal yang harusnya kita bisa kendalikan. Nah itu nggak nyaman banget. Ada yang sekarang bisnis lagi turun. Ada yang sekarang kesehatan lagi menurun. Ada yang sekarang apalagi saya nggak tahu. Saudara lagi tertekan pikiran saudara. Tiba-tiba semuanya berubah. Ya katanya orang sekarang penyakit itu tuh. Mental health lagi naik di mana-mana. After COVID ini. Dia ngomong Profesor Renal Kasali. Jadi seorang yang pengamat ekonomi yang bagus lah menurut saya. Dia bilang bahwa
Ya penyakit sekarang penyakit itu. Ya kemudian generasi Z, ya generasi milenial. Saya tidak salahkan generasi itu loh. Tapi nggak tahu kenapa ya. Sekarang ini orang gampang sekali rapuh dengan perubahan. Ya, saya masih ingat ya zaman dulu saya sekolah. Kalau lagi apa guru bisa lempar itu kan penghapus itu papan tulis ya. Nggak tahu seangkatan saya pernah ya kali ya dilempar. Dilempar kena ya kita ketawa saja ya kan. Ketemu teman kita kemudian teman kita senggol kepala kita. Gimana kabarnya lu? Ya biasa saja. Coba sekarang. Anak sekarang begitu orang ngomong keras sedikit. Jangan ngomong keras jiwaku terganggu Nggak tahu. Orang ngomong sekarang generasi apalah stroberi. Saya berharap di sini enggak lah. Artinya begini. Semua memang berubah. Nah sekarang saya ingin mengajak kita. Coba kita belajar di Alkitab. Karena begini, Tuhan kita adalah Tuhan atas semua perubahan. Dia tetap pegang kendali, dia tetap bersama kita, dia tetap terlibat, dia tetap memberkati kita. Ya, Ibrani 13 ayat 8 dulu dah. Ini jaminannya. Hebrew 13, verse 8. Kayaknya saya nggak salah ayat. Ibrani 13 ayat 8 boleh multimedia. Di sini harus pakai jas memang, dingin. Jadi saudara yang cuma pakai kaos pendek, silahkan menikmati bahwa saudara memang kedinginan. Dari cara duduk saudara saya tahu yang begini bukan sombong, itu kedinginan. Ya ada yang sombong juga sih, saya tidak tahu, tapi banyak kan kedinginan ya. Makanya saudara di sini tolong pakai jaket. Kalau perlu bawa sarung, bagus juga itu ya. Ya boleh lah, nggak ada larangan kan, ya kan. Pakil gembala nggak apa-apa ya. Nggak lah artinya dingin memang lah. Ini dia. Ini jaminan kita. Haleluya. Baca sama-sama yuk. IR berapa ini? IR 5. Ya, IR 5. Baca sama-sama 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi boleh ulangi lagi 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Jadi begini, kalau tahun lalu Tuhan tolong kita, tahun ini Tuhan pasti tolong kita. Kalau tahun lalu Tuhan sertai kita, tahun ini pasti Tuhan sertai kita. Dia tetap sama. Manusia berubah, silahkan. Kondisi berubah, silahkan. Tapi memang perubahan hal yang normal. Ya dong, tergantung saudara punya respon bagaimana. Nah, saya sekarang mau kasih contoh pada Bapak Ibu semua. Alkitab itu memang luar biasa. Ada orang yang saya sebut ini bahasa saya. He is the most outstanding person in his generation. Ini orang hebat, namanya Paulus. Mapan, pintar, orang hebat, punya pengaruh di legislatif pemerintahnya Yerusalem. Anggota Sanhedrin, orang yang sangat luar biasa. Tiba-tiba hidupnya berubah. Nah sejak itu Bapak Ibu, ini peristiwa namanya Jalan Damsyik. Jalan itu kan, ya hidup itu kan perjalanan. Saudara kan kalau berkata I am the way, Yesus berkata aku jalan. Memang hidup ini perjalanan. Musimnya bisa berubah setiap saat. Tapi sekali lagi dia jalan kan. Dia jalan yang perlu kita ikuti. Nah tiba-tiba di satu peristiwa di perjalanan Damsyik. Dengan otoritas penuh, arogannya minta ampun. Ini orang kekuasaannya tidak terbatas, masa depannya cerah. Orang pinter. Saya bilang begini, dia bukan hanya orang biasa loh. Tiba-tiba sejak peristiwa Damsyik. Saudara tahu enggak? Dia mesti dirantai, keluar masuk tahanan, harus menghadapi penguasa. Sampai kemudian dia berkata begini, saya dipukul kayak anjing. Saya dikejar-kejar, saya sering kelaparan. Ya, saya ditinggal sendirian. Tapi saya tidak pernah putus asa dalam kehidupan sejak itu. Sampai ujungnya sudah tahu. Mati dengan cara yang menurut dunia mati tragedi. Karena kemudian dia dipenggal kepalanya oleh kaisar namanya Nero di Roma. Nah peristiwanya di Kisah Rasul pasal 9. Bapak Ibu baca nanti ya. Jadi narasinya tolong dibaca nanti. Kalau saudara pas lagi membaca Alkitab ya saudara renungkan saja. Nah dia kemudian ceritakan peristiwa ini di Kisah Rasul pasal 22. Waktu dia sedang menghadapi orang-orang yang tadinya menyuruh dia untuk membunuh orang-orang Kristen. Ini kelompok Sanhedrin, para penguasa, orang-orang Yahudi.
Dia ditangkap setelah melakukan nazar di Yerusalem. Nah, coba kita lihat Kisah Rasul 22. Coba saya baca mulai ayat yang ke-6. Sampai mungkin ayat yang ke-10 kali ya. Jadi saudara nanti baca narasinya ya. Dia ditangkap. Ya, kemudian dia ceritakan kenapa kemudian dia berubah hidupnya. Ya, ini yang Alkitab katakan. Tetapi dalam perjalananku ke sana. Katakan perjalanan Bapak Ibu. Nah ini, hidup perjalanan. Perjalanan itu proses. Perjalanan itu adalah cara-cara hidup. Ya, saya selalu bertanya, selama saya ikut Tuhan saya berubah enggak? Ya, bukan soal khotbah saya berubah, come on. Saya sebenarnya bukan pengkhotbah bagus lagi, kelepotan, enggak jelas ngomongnya. Kadang-kala ya orang bilang, kamu kayak urakan begitu khotbah, ya begini saya Bapak Ibu ya. Tapi begini, maksud saya begini, saya masih kasar enggak walaupun pengkhotbah? Ya, saya lembut enggak sama istri saya? Makanya jangan kaget banyak anak pendeta lukanya sama bapaknya. Mereka ngomong begini, bapak jago di mimbar, tapi bapak enggak jago dalam kehidupan. Ya jangan kaget lah kalau anak pendeta muncul jadi para penjahat. Ya, karena mereka kecewanya double. Ya, kalau papanya penjahat memang jahat. Jadi sudah pendeta jahat, bisa saja. Itu lukanya double. Saya layani beberapa anak pendeta, minta ampun. Wajah kelihatannya alim. Wih, kelakuannya sampai setan saja minder loh Bapak Ibu. Asli Bapak Ibu. Ya, coba setan aja minder lihat dia. Ini bahasa saya Bapak Ibu. Tapi saya nggak salahkan dia. Memang nggak punya gambar. Makanya gambar penting. Saya nggak mau lukai anak saya loh. Saya nggak mau lukai generasi di bawah saya. Oh, godaan besar. Siapa bilang nggak tergoda dengan halalkan segala cara demi dapatkan uang, nikmati kenikmatan daging. Saya bukan kedebok pisang Bapak Ibu. Saya punya perasaan nih. Saya punya keinginan nih. Tapi kan saya melihat sebuah tujuan lain. Yuk, saya berpikir buat generasi. Makanya saya mau nanti generasi di bawah saya berkata, kita kalau keluarga mau kayak Rubin Ong. Kita kalau soal kejujuran mau kayak Rubin Ong. Nah itu bikin saya bahagia. Bukan saya kalau khotbah mau kayak Rubin Ong. Ampun deh, udahlah enggak usah ditiru cara khotbahnya. Tiap orang punya spesifikasi yang bagus-bagus. Granito itu pemimpin pujian luar biasa. Setiap kali dia pegang gitar ya ampun. Soneta kalah loh, coba bayangkan. Granito mana itu? Granito itu kalau pegang gitar kayak ada urapan apa begitu menyenangkan. Orang bisa kemudian nyanyinya bahagia. Nggak rasain nggak? Ya. Mana Granito? Tolong traktir saya setelah ini saya puji-puji begini. Enggak lah, dia adik rohani saya yang baik. Tapi kan tiap orang punya itu. Nah saya enggak mau orang berkata, saya kalau khotbah nanti kayak Pak Rubin lah. Enggak perlu. Orang berkata begini sama kita. Saya kalau hidup mau kayak dia karena karakternya bagus. Saya mau berkeluarga kayak dia. Tahu nggak anak saya ngomong begini? Saya kalau hidup nanti kayak mau papa. Oh saya nangis Pak. Ya kalau saudara ngomong sama saya biasa saja. Ini anak saya yang daily ketemu saya. Dia bisa luka. Tapi dia bilang begini, enggak. Saya kalau hidup mau kayak papa. Please, saya bukan tipikal orang yang ngorbanin keluarga tiap hari. Saya tidak perlu gotong-gotong mimbar untuk berkata, dengerin ya. Markus 6 ayat sekian. Enggak perlu. Mereka lihat saya. Nah, saya beritahu ini di perjalanan. Ketika aku sudah dekat Damsik, yaitu waktu tengah hari. Tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan aku dari langit mengelilingi aku. Kalau sampai sinar matahari kalah sama cahaya ini, berarti ini cahaya dari surga. Ya kan? Makanya orang sepinter Paulus harus buta dulu. Sebab orang kalau melihat sombong perlu dibutakan dulu mata duniawinya. Yang biasanya lihat daging, kenikmatan, sensualitas, materi melebihi semua prinsip. Dibutakan.
Ayat yang ke-7. Coba kita lihat ya. Coba lihat ayat yang ke-7. Kok wajahnya sedih apa? Saya menyedihkan di tahun ini ya, di awal tahun ini. Enggak lah, saya enggak menyedihkan kok. Cuman saya mengingatkan saja, ya kan? Katanya kan, ya sahabat yang dekat selalu menegur. Tapi orang yang suka mencium biasanya berbahaya ya. Jadi saya mau jadi sahabat yang menegur saja ya. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Coba kita lihat, padahal yang dianiaya umat Tuhan. Makanya gak usah takut, pembelaan itu datang dari Tuhan yang maha besar. Jadi kalau ada yang diperlakukan tidak adil, saudara pikir Tuhan diam, come on. Dia gak diam. Iyalah, udah gak usah marah, gak usah apa reaksi kita salah, udah pembelaan itu miliknya Tuhan, ya kan? Ya perlu waktu ya. Oke, jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Akulah siapa? Yesus. Orang mana? Hebat ya, Tuhan kita itu nggak sombong. Sudah dalam tubuh kemuliaan tetap ngaku orang Nazaret. Apa maksudnya Pak? Nazaret itu kota yang dianggap orang-orang bodoh, orang-orang miskin, orang-orang gak jelas. Pernah dengar gak? Kalau orang nyebut daerah tertentu, langsung, daerah itu pasti miskin, daerah itu pasti bodoh. Nazaret dianggap begitu. Makanya kan betul kan, Filipus berkata begini, adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Nathanael. Adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Coba aja, bacalah kitab-kitab Injil Yohanes awal-awal. Karena Nazaret gak dianggap. Padahal orang lupa, Nazaret itu dari kata dasar nazar. Bukan nastar loh. Nastar itu kue lagi, enak itu, ada nenasnya kan. Nazar itu artinya apa? Tunas. Tunas harapan, tunas kekuatan. Makanya kan kata Nazrani. Nazrani kita. Itu dari kata itu. Saudara sadar ya, ini dari kata itu. Makanya betul, Yesus tuh sudah dalam kemuliaan, gak pakai tubuh fisik, gak terbatas, udah bisa ngelewatin tembok. Secara manusia saya bilang, dia Tuhan, dia bisa lakukan apapun. Tapi dia bilang, I am Jesus from Nazareth. Dia tidak bilang, saya Yesus dari Yerusalem. Yerusalem kota metropolitan, kotanya para raja keren. Orang berkata, dari mana? Yerusalem. Seperti misalnya, kantormu di mana? Sudirman. Atau kantormu di mana? Kan keren. Padahal nyelinap di gang juga sih, gak jelas juga. Tapi kan keren kan? Itu kayaknya portfolionya apa begitu kan? Ya kan? Makanya orang kan bikin-bikin kartu nama kantornya di tempat-tempat keren. Padahal nggak tahu juga sebenarnya di mana. Tapi kan coba bayangkan, dia rendah hati banget. Makanya kalau ada ngaku Kristen, sombongnya minta ampun, dilirik cecak marah, anjing menggonggong kemudian marah. Ya, Yesus mana yang disembah? Jadi kalau ada orang Kristen nyembah Yesus tapi sombongnya minta ampun, Yesus mana? Jangan-jangan Yesus Ortega dari Brasil atau Yesus Fernandez dari Filipina. Loh, kan di dua negara ini banyak nama Yesus kan? Tapi dia berkata, I am Jesus from Nazareth. Coba lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-9 ya. Dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Orang suka cahaya tapi tidak suka suara Tuhan. Ya, CK7 di sini cahayanya bagus, lightingnya bagus. Saya belum selesai bro. Enggak, saya suka bercanda sama Pak Effendi ya. Ya cahaya, tapi kan yang penting suara Tuhan. Ya kan? Ini kan fasilitas, cahaya, lighting. Oke lah. Saudara makanya di sini enak ya fasilitasnya cahaya. Saya kadang punya pertanyaan ya. Saudara kan nyembah bersama LGLP. Di sini. Nanti satu kali saudara ada di pedalaman. Di mana suara gitar F, suara keyboardnya A. Masih bisa menyembah Tuhan gak? Nah tanya saja. Ketika fasilitas tenarnya ada yang putus dua. Terus main drumnya, wah temponya gak sama dengan pemain bass misalnya. Saudara masih bisa menyembah Tuhan gak? Jadi kalau saudara di sini nyanyi asik ya oke lah. Saya juga nikmati tadi. Ya mereka diurapi loh, bukan saya ngomong enggak. Ya, tapi itu dia Bapak Ibu ya. Jadi begini,
Paulus mendengar suara Tuhan. Nah, ayat 10. Satu ayat lagi, saya akan breakdown beberapa hal. Gak panjang-panjang kok, 2 jam lagi dari sekarang. Enggak lah, udah ibadah sore kan paling asik ya. Ya mundur sedikit gak apa-apa ya. Atau gak boleh? Pak Bambang boleh gak? Di mana ini Pak Bambang? Pak Effendi pasti boleh lah. Ya dia suka saya bicara lama supaya saya capek sebetulnya tujuannya. Oke, maka kataku, Tuhan apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah kemana? Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ya, ada orang berkata begini, kalau kita dengar arahan Tuhan itu paling luar biasa. Karena kalau kita dengar arahan Tuhan, kita akan jadi orang tepat di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan strategi tepat, berkata tepat, hasilnya tepat, dan Tuhan dipermuliakan. Nah itu tujuannya. Kalau saudara ada di itu dia, di rencana Tuhan, saudara akan jadi orang tepat di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, berjumpa dengan orang tepat, ngomongnya tepat, strateginya tepat, hasilnya tepat, Tuhan dipermuliakan. Itu cuman waktu kita ada di Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau perubahan terjadi, kita stres karena kita nggak bisa handle, tujuannya bagus sebetulnya. Apa tujuannya? Supaya orang bergantung total pada Tuhan. Amin. Jadi di perubahan ini, tolong begini, bergantung total pada Tuhan. Di luar itu gak bisa. Ya. Saya ingin sampaikan beberapa hal ini, saudara dalam perubahan. Saya gak tahu ya, saya gak mendrive saudara nanti berubahnya apa. Kesehatan bisa berubah di tahun ini, mungkin. Ya, usaha bisa berubah. Either gak enak atau enak, saya gak tahu ya. Saudara mungkin bisa berubah, anak-anak bisa berubah, situasi geopolitik bisa berubah, ekonomi bisa berubah, alam berubah jelas. Yang tadi saya katakan ya, sekarang aneh sekali fenomenanya. Petani nanti bisa kacau, ya kalau kacau nanti hasil tanaman mungkin bisa kurang. Kalau kelaparan terjadi ya ngeri kan. Orang makin banyak sekarang. Saya kalau lihat orang antri di restoran, ya ampun. Pernah dulu satu kali antri di restoran, bisa sampai pukul-pukulan, lempar-lemparan kursi. Sampai saya bilang, ya. Sampai saya bilang kalau masa kelaparan, ya ngeri ya. Ini ada makanannya, cuma antri saja. Ya memang betul kan, orang lapar itu karakternya ketahuan. Saudara mau tahu orang karakternya ketahuan yang sesungguhnya waktu dia lagi melapar. Jadi kalau dia ngamuan, marah berarti memang karakternya belum kuat dalam Tuhan. Ya, nah, saya beritahu buat Bapak Ibu, semua pasti berubah. Nah pertanyaan saya, mau kuat di tengah perubahan? Aduh gagal saya sebagai pembicara kayaknya. Enggak lah, enggak paksa-paksa. Mau kuat dalam perubahan? Saya mau kuat dalam perubahan. Nah prinsip ini saya lemparkan buat Bapak Ibu semua. Jadi waktu kemudian Paulus totally berubah. Padahal sekali lagi, he is the most outstanding person in his generation. Hidupnya tiba-tiba berubah. Tapi yang saya kagum, dia mulai dirantai. Hidup tidak bebas lagi. Tapi dia bisa berkata gini, aku bersuka cita. Yang aku anggap hebat itu sampah buat aku. Nah sekarang pertanyaan saya, thank you. Apa prinsip apa yang kita bangun di tengah perubahan? Sekali lagi saya nggak tahu, saudara nanti bisa mungkin syok, saudara mungkin bisa bersuka cita, tapi tolong jangan lupa nilai-nilai ya. Jadi kalau diberkati tolong jangan berubah. Tetap rendah hati. Yang mau katakan amin? Oh iyalah, nggak gampang loh Bapak Ibu. Saya tahu nggak gampang, ada banyak orang begitu diberkati sombongnya minta ampun, karakter berubah, nilai-nilai sudah nggak ada lagi, jangan. Tapi kalau terjadi sesuatu yang nggak enak, misalnya divonis, kayaknya nggak ada obatnya ini. Ya, Pak Ruben jangan nakut-nakuti begitu. Enggak, saya nggak nakut-nakuti, cuman mengintimidasi saja. Enggak lah, enggak sama sekali enggak. Saya bukan tipikal pendeta yang menghukum begitu. Kan apa saja bisa terjadi. Nah dalam perubahan ini Bapak Ibu, saya ingin lemparkan beberapa prinsip saja. Yang pertama, coba ke ayat yang ke-8 boleh ya. Multimedia. Temennya Andre atau Andre bolehlah keyboard satu. Ya, sebentar saya selesai. Ya, saya berani manggil karena waktunya sudah nggak panjang-panjang. Sebab kalau dari awal nanti, oh, kamu kayaknya nyanyi kan?
Oh panggil. Ya dia anaknya Bro Yocep, jadi gak apa-apa ya. Papanya kenal saya. Oke. Nah sekarang, Granito janganlah. Granito nanti nyanyi malah saya kemudian. Oke. Nah coba kita lihat. Saya suka sekali waktu kemudian disorot oleh lampu. Paulus berkata, oleh sinar ya, matanya buta kan. Tahu nggak pertanyaannya? Ini kelihatannya pertanyaan biasa. Who are you Lord? Siapa engkau Tuhan? Hah? Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan apa sebetulnya kalau disimpulkan dengan satu kata? Ada yang tahu nggak? Yuk, just one word. Satu kata saja. Apa ini pertanyaan ini? Who are you Lord? Ada yang tahu? Jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan, percayalah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa engkau Tuhan? Ini adalah pertanyaan basic kehidupan. Ini pertanyaan kerinduan untuk menjadikan Dia yang utama dalam hidup kita. Siapa engkau Tuhan? Pak Rubin kok berani berkata, loh ini orang pinter, Taurat jago. Saudara tahu nggak? Untuk jadi ahli Taurat, itu mesti hafal salah satunya saja. Orang-orang Farisi itu kan 10 hukum Musa, itu mereka breakdown bisa jadi ratusan, 600 lebih aturan lisan. Ya, dan mereka harus ketat ngikutin tanpa ada cacat ataupun gagal satu. Nah salah satunya lagi orang seperti Paulus ini, kalau kelompok Sanhedrin, itu mesti hafal dari kitab Kejadian sampai Ulangan. Titik komanya hafal, nggak boleh tidak. Ya dari wajah saudara sih kayaknya 3 ayat saja belum tentu hafal kayaknya. Ini hafal Pak, Bro, Pak, Ibu, ini mesti hafal. Jadi ini orang luar biasa sekali. Tapi ternyata yang saya beritahu, makanya betul. Kalau Kristen cuma tradisi, cuman tahu tapi nggak ngalami Tuhan, berat ke depan. Buat saya yang penting ya, saya tuh lihat di perjalanan ya Pak Cipto dalam kehidupan. Orang-orang kuat itu adalah orang yang selalu mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ya, saya bisa kokoh sampai hari ini bukan karena saya pendeta, ya ampun. Saya ngalami siapa Tuhan. Makanya betul, tolong jangan dalam hidup ini, jangan ambil jalan pintas. Jangan kemudian tarik jawaban cepat. Biar proses berlangsung. Anak-anak kita biar saja ngalami Tuhan. Saya tidak mau anak saya ngalami bahwa bapaknya pendeta. Saya mau dia mengalami Tuhan. Ya, saya mungkin sempat cerita dijauhkan dan mencuri kemuliaan Tuhan. Dalam kondisi COVID anak saya lulus dari Australia. Dan itu sekolah nggak murah loh Bapak Ibu. Saya nggak ngapa-ngapain. Tapi dia sempat stres. Saya sampai kaget. Sampai dia kemudian begini, mesti konsultasi sama ahli psikologi. Ya nggak apa-apa, bukan kemudian gila, enggak. Karena dia kemudian begini, mempertanyakan ini aku apa sebetulnya, mau kemana itu. Iyalah ngalami tekanan, semua ngalami. Tapi luar biasa, di titik-titik yang kadang-kala memang Tuhan lambat tapi tidak pernah terlambat. Kalau manusia sudah lambat, terlambat melulu kan. Tuhan itu kadang lambat tapi tidak pernah terlambat. Saya ulangi, Tuhan kadang lambat tapi tidak pernah terlambat. Makanya ikut Tuhan itu paling enak, deg-degan tapi nikmat. Nikmatnya itu tapi deg-degan. Jatuh tempo kelihatannya kurang berapa. Kok kayaknya belum ada solusi. Tiba-tiba Tuhan beri solusi. Nah Tuhan itu begini. Karena Tuhan itu lebih suka membentuk kita jadi dewasa daripada memberi jawaban yang murahan. Sebab kita bukan orang murahan. Iya kan? Tuhan lebih suka membentuk kita jadi dewasa. Karakter kita jadi. Makanya kalau kita ngalami Tuhan, kita tidak akan sombong. Semua karena kemurahan Tuhan. Kenapa orang sombong? Karena merasa semuanya kemampuannya dia. Dan itu bikin stres dalam kehidupan. Bapak Ibu pertanyaan, who are you Lord? Pertanyaan saya, masihkah Yesus itu jadi yang utama dalam hidup kita? Kalau enggak berat Bapak Ibu. Karena semua yang sekarang kita hadapi itu udah di luar nalar manusia.
Sudah tidak bisa pakai logika. Ahli ekonomi bicara, gak ada jalan keluar. Ahli politik ngomong, gak ada jalan keluar. Ahli apa lagi, ilmu apa lagi di dunia, gak ada jalan keluar. Semua orang sedang bingung. PBB bingung, IMF bingung, World Bank bingung. Semuanya lagi bingung dengan semua kondisi yang sekarang terjadi. Saya berani katakan itu. Tapi saya beritahu, ada Tuhan yang tidak pernah bingung dengan keadaan. Dia tidak pernah panik dengan apa yang terjadi. Sebab dia Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Nah, enggak. Jangan tepuk tangan dulu, saya belum selesai. Masih enggak dia jadi utama? Ya kalau jawaban agama, masih Pak. Ya kalau uang masih utama, berarti dia enggak lagi jadi yang pertama. Religious Bureau FBI berkata 20 tahun terakhir ini di Amerika muncul puluhan agama baru yang semuanya materi. Agama artis, agama sepatu, agama bola, agama liburan, agama hobi. Mereka ngomong gini, ini yang memuaskan kami, Tuhan gak ada. Itu kan sebetulnya spiritnya apa Bapak Ibu? Ingat gak? Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, mereka mendesak Harun dan berkata, tolong buatkan kami ilah. Karena Tuhan mana nggak kelihatan. Makanya di Mesir penyembahan itu harus pakai apa? Gambar-gambar, ukupan-ukupan. Harus ada yang kelihatan materi semua. Sementara Tuhan ditanya Musa, kalau nanti mereka tanya siapa yang utus aku? Ya kamu bilang, I am that I am. Aku adalah aku. Aku yang mana? Tuhan gak kelihatan. Sementara orang sukanya semua materi kan. Oh Tuhan itu materi yang memuaskan saya. Makanya pertanyaan saya, dia masih Tuhan gak dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita sudah ciptakan kreat Tuhan menurut keinginan kita? Tuhan yang memuaskan saya. Kalau gak memuaskan saya bukan Tuhan. Yuk hari ini saya terbatas, ini kata-kata saya terbatas. Saya dari tadi sementara sharing ini saya selalu berdoa sama Roh Kudus, Tuhan sampaikan kata-katamu bukan kata-kata. Ya ampun saya bodoh, saya gak ngerti apa-apa. Saya dari tadi terus cuman berdoa Tuhan sampaikan saja yang jadi. Ini cuman alat saja, ini bukan pemikiran saya kok. Tapi saya beritahu buat Bapak Ibu semua, tolong jadikan dia yang utama. Dia raja segala raja. Dia penguasa hidup kita. Kalau enggak berat Bapak Ibu. Hanya dari ataslah yang bisa mengatasi segala sesuatu. Yang di bawah mentok, yang di bawah enggak ada jalan keluar, yang di bawah terbatas, yang di bawah enggak punya solusi. Hanya yang dari atas yang bisa memberi kita kemampuan untuk tetap kuat, ada direction dari Dia, ada perlindungan, ada berkat, ada kekuatan yang tidak terbatas. Who are you? Siapa Tuhan menurut saudara? Saya harus selesai karena saya sudah diingatkan untuk ada di jalan yang benar oleh multimedia. Nah, masih panjang, masih 50 menit kok. Enggak lah, masih kira-kira 5 menit saya dikira berdoa. Yang kedua, di perubahan supaya kita kuat, saya suka pertanyaan ini. Coba ke ayat yang ke-10, multimedia. Saya punya banyak catatan, tapi saya langsung tutup catatan saya dari tadi. Bukan karena saya sudah pinter khotbah, enggak. Tapi dari tadi saya doa Tuhan, udahlah Tuhan bicara saja. Oh saya persiapan, saya bukan ngawur loh Bapak Ibu. Saya persiapan, saya orang paling rajin persiapan. Ya jadi saya enggak mau sembarangan bicara. Tapi sore ini saya berkata Tuhan ngalirkan saja apa yang jadi hatimu. Nah ini dia pertanyaan yang kedua. Apa yang harus aku perbuat? Tahu nggak ini pertanyaan apa? Kalau ditarik satu kata, priority. Hidupku, waktu, jangan main-main dengan waktu ya Bapak Ibu. Waktu itu punya nilai intrinsikik, dipakai berlalu, disia-siakan tragedi. Kalau dipergunakan dengan benar, hasilnya luar biasa. Saya ulangi, waktu itu adalah mata uang kehidupan. Waktu itu nilainya intrinsikik. Saudara pakai saja berlalu, pakai saja.
nongkrong di kafe. Bukan nongkrong di kafe nggak boleh, nanti yang pemilik kafe marah sama saya. Saya juga kadang nongkrong di kafe, karena kafe itu pewahyuan paling dalam. Cuman 1 cup kopi, saya bisa mempersiapkan banyak khotbah. Haleluya untuk kafe-kafe. Nah, maksud saya ada orang yang bengong, ada orang yang begini, nonton film dari satu studio ke studio sampai malam. Ada juga orang yang main apalah, di mana lah mainan-mainan anak-anak. Dari pagi cuman ngumpulin koin apa sih ini. Nanti ditukar panci, ditukar kompor atau apa. Ya oke lah, kalau sekali-kali oke, bukan gak boleh. Tapi saya beritahu, waktu itu kalau dipakai berlalu, waktu kalau disalahgunakan tragedi, waktu kalau dimanfaatkan dengan benar, lain memang. Yang aneh dari waktu kalau sudah datang tidak mungkin kembali. Makanya orang sekarang berkata, seandainya saya rajin, seandainya saya nabung, seandainya saya hormati keluarga, seandainya saya tidak jadi pengkhianat, makanya teman saya tinggalkan saya. Makanya hati-hati. Nah, waktu kehidupan yang ada pada saudara, sorry ya, saya ingatkan bukan milik saudara. Kalau pemiliknya ambil selesai. Ada dokter Pak. Tanyalah dokter Yanto. Beliau jadi pendeta kenapa? Karena beliau tahu ada yang lebih hebat daripada dokter di dunia kan. Loh, ya, saya tahu salah satu penginjilannya PRJ adalah ketika ada di kliniknya dokter Yanto. Kalau sudah sakit berat, kirim para tim doa untuk tumpang tangan. Dan banyak yang sembuh, akhirnya ibadah di PRJ. Nah, itu bagus kan? Karena ternyata dokter pun mengakui, dokter yang tahu siapa Tuhan, bahwa ada dokter di atas segala dokter, namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah, jangan senang dulu. Saudara mau buat apa dengan waktu kehidupan keluarga? Tuhan, apa yang kau mau perbuat untuk aku lakukan? Itu prioritas. Saudara mau? Udah mulai berat kan? Saudara mau? Ya agak terpaksa sih. Saudara mau? Ya nggak gampang. Karena apa? Agenda kita harus disingkirkan. Agenda Tuhan yang utama. Saya pergi ke Pulau Selayar. 2,5 jam di perjalanan dari Banteng Port. Paling ujungnya Sulawesi Selatan. 2,5 jam goyang ombak 1 meteran. Ya karena orang karismatik bahasa orang terus. Sementara teman saya yang orang injili haleluya haleluya terus. Tergantung backgroundnya dari mana. Tapi sama-sama pelayanan kita. Nyampe sana. Kenapa ke sana? 5 hari saya nginep. Banyak mitos di sana. Orang berkata kadang masuk nggak bisa pulang. Macam-macam lah. Ya saya melihat kuasa Tuhan memang bukan saya. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada apapun. Ya kan kita kalau pergi ke misi kan begitu, wah ini dukun ganggu, ya sehari sebelumnya ada yang mati, tiba-tiba ada peristiwa apa, ya udahlah. Ya masa kita terintimidasi, kuasa Tuhan kan jauh lebih besar. Asal saudara kenal Tuhan gak perlu panik dalam kehidupan. Saudara tahu? Nyampe sana, saya napak tilas. Karena ada orang-orang hebat tahun 38-an, pergi dari Kanada dan China. 2 doktor, 1 dokter Jeffrey, pendiri kemah Injil gereja kemah Injil, 1 lagi John Sung, doktornya dari Amerika. Pergi ke sana berbulan-bulan naik kapal. Gara-gara cuman mereka lihat peta, ada darah Yesus yang membasuh pulau itu. Begitu nyampe, my God, 1.000 orang bertobat, lumpuh berjalan, kanker sembuh, buta melihat, langsung dibaptis di laut, lu bayangkan. Tahu nggak kenapa mereka lakukan itu? Ini bukan orang nganggur, ya ampun. Ini orang hebat semua, orang yang kaya, orang yang punya semua masa depan. Bayangkan, sampai saya bilang malu saya kadang-kadang lihat para misionaris. Kita suka ngeluh, mereka jauh tinggalkan keluarga. Tahu nggak? Jawaban mereka cuma satu. Kami berdoa, Pak. Ini menurut pengakuan orang-orang. Hapus nama kami dari kitab kehidupan kalau Tuhan tidak suruh kami mengerjakan kehendaknya dengan apa yang Tuhan percayakan pada kami. Gila enggak? Maaf saya pakai bahasa itu. Itu doa paling pemberani. Orang kejar surga. Dia rela dalam tanda petik kehilangan surga demi mengerjakan kehendak Tuhan. Makanya mereka ngomong, tolong hapus nama kami dari kitab kehidupan. Kalau engkau tidak suruh kami mengerjakan kehendak-Mu. Saya duduk menangis, Pak. Yuk keluarga, waktu, pekerjaan. Sudah mau pakai buat apa?
Saya tutup, saya harus selesai. Dari dua hal ini, kuncinya satu, dengarkan suara Tuhan. Percaya Tuhan masih bersuara? Makanya Tuhan berkata sama Paulus, kamu tetap ke Damsyik. Tetap kemana? Tetap ke Damsyik tadinya untuk apa? Aniaya orang percaya. Tapi sekarang sang teroris jadi misionaris. Mata diubahkan, pikiran diubahkan. Di Damsyik ketemu siapa? Banyak orang yang berbeda. Salah satunya penakut namanya Ananias, orang biasa. Ada di sini yang seperti Ananias? Ya berkata aku gak bisa apa-apa Pak. Please, kalau saudara bersama Tuhan, saudara akan cakap melakukan hal-hal yang saudara tidak pernah sangka. Sebab ini, Ananias ngobrol sama Saulus, begitu dia ngobrol, selaput mata yang menutupi langsung rontok, langsung dibaptis Paulus. Hari itu dia jadi rasul yang menggoncangkan dunia. Tahu nggak? Kalau ada penulis kitab pribadi paling banyak di seluruh Alkitab, orang itu namanya Paulus. Ya, saya tutup dengan ini. Tolong perhatikan baik-baik. Kalau saudara memprioritaskan Tuhan, kalau saudara mengutamakan Yesus jadi raja, percayalah akan ada koneksi-koneksi baru yang Tuhan akan bukakan yang saudara tidak pernah sangka. Ada jalan-jalan baru, ada banyak possibilities baru di depan yang Tuhan akan kerjakan di tengah perubahan. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Taruh tangan di dada kita. Ya, mau dua mau satu silakan. Tapi saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Kami tahu Tuhan bahwa ke depan gak gampang. Kami tahu bahwa semua bergejolak. Kami tahu seperti Alkitab katakan bukan hanya bumi saja yang digoncang, tapi langit juga digoncang. Kami tahu ada banyak hal yang tidak pasti. Kami sadar bahwa kami menghadapi ketidakpastian yang pasti, tapi kami juga menghadapi kepastian yang tidak pasti. Saya ulang lagi, kita akan menghadapi ketidakpastian yang pasti, tapi kita juga akan menghadapi kepastian yang tidak pasti di dunia ini. Sekali lagi, kita pasti menghadapi ketidakpastian yang pasti, dan kita akan menghadapi juga kepastian yang tidak pasti. Tapi yang saya tahu, janji Tuhan ya dan amin. Firman-Nya pasti, pertolongannya pasti, anugerahnya pasti, kuasanya pasti, urapannya pasti, penyertaannya pasti, kemenangannya pasti. Pertanyaannya, masihkah dia jadi raja? Pertanyaannya, prioritas kita apa sekarang? Dan yang ketiga, dengarkan suaranya, taati itu. Kita akan melihat hal luar biasa. Berkati umatmu, hari ini yang lelah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, mari katakan, God bless you all. Silakan duduk. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBPRJ mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Robin Ong. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Kini saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dengan memastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan. Para pengerja akan segera membantu. Baik, jika sudah siap, sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan lalu ditutup oleh doa berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan berkati. Doa bersama.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Pastor Ruben Ongge Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapa, kiranya Kau terus merapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Kau jaga, Kau lindungi keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Yang terbeban masalah bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada Bapa. Jemaat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya. Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus.
Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus nggak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal. Bahwa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat, kemudian mengalami pemulihan, tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol, seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.